Halo, jumpa kembali di tutorial SIPDA, Sistem Pembelajaran Daring Universitas Negeri Medan. Pada tutorial kali ini kita akan belajar membuat soal kuis dalam bentuk pilihan ganda. SIPDA Unimed memberikan banyak fleksibilitas bagi pengajar untuk membuat soal evaluasi, salah satunya menggunakan menu kuis yang di dalamnya terdapat tipe soal berupa pilihan ganda. Untuk membuat soal kuis berupa pilihan ganda, pertama-tama pada menu kuis yang telah diaktifkan bisa diklik, lalu kita pilih edit kuis untuk mengisi soal-soal pada kuis tersebut. Lalu pada bagian editing quiz kita klik add, lalu pilih a new question. Nah, pada bagian pemilihan tipe soal untuk ditambahkan, pilih pilihan ganda, lalu klik tambah. Nah, pada bagian ini kita bisa buat nama soal, misalnya nomor soal juga boleh, pakai nama juga boleh. Dalam tutorial ini saya beri contoh menggunakan nomor 1 misalnya. Pada bagian teks soal, masukkan teks soal yang akan diujikan, misalnya saya pilih satu, misalnya ikatan yang terbentuk antara molekul air yang satu dengan molekul air yang lain adalah, misalnya seperti ini soalnya. Lalu tanda pengaturan awal ini berisi nilai. Nanti setiap mahasiswa menjawab satu soal, misalnya jawaban benar, berapa nilai yang didapat. Ini bisa diisi di sini. Atau kita isi default, misalnya 1. Jika 1, nanti sistem akan merata-ratakan jumlah jawaban yang benar. Jadi misalnya soal ada 25, yang benar adalah 20 misalnya, maka sistem akan langsung menghitung 20 per 25 kali 100 secara otomatis. Pada umpan balik umum, ini pesan yang muncul ketika si mahasiswa telah selesai menjawab satu soal ini. Ini default, ini opsional, boleh diisi boleh tidak. Kemudian pada jawaban tunggal atau ganda, untuk pilihan ganda biasanya cukup satu jawaban. Lalu jawabannya mau diacak atau tidak. Ini kalau diacak silakan di checklist, jika tidak silakan dihilangkan. Kemudian untuk jawaban nanti mau menggunakan apa, A, B, C yang kapital semua atau kecil semua, atau menggunakan angka 1, 2, 3 Romawi, atau juga tidak menggunakan penomoran, bisa dipilih. Default dia menggunakan ABC, huruf kecil ya, bukan kapital. Nah, pada jawaban disinilah jawabannya diisi ya. Pilih satu artinya jawaban pertama apa pilihannya, misalnya hidrogen. Kemudian jawaban 2 misalnya fosfodiester. Kemudian dipilih 3, jawaban ketiga misalnya monomer. Kemudian dipilih 4 misalnya ether. Dipilih 5 misalnya kovalen. Nah, jika jawaban lebih dari 5 pilihan, misalnya ada 6, 7 dan seterusnya, bisa ditambahkan lagi di sini. Ini bisa untuk menambahkan langsung 3 pilihan jawaban. Jika hanya A, B, C, D, E ya cukup sampai 5. Lalu jawaban yang benar, misalnya yang mana ini jawaban yang benar? Misalnya jawaban yang benar adalah yang pilih 1 hidrogen, maka di bagian nilai kita bisa isi 100%. Jadi tipe penilaian juga bisa diubah, misalnya setiap jawaban ada nilainya, tapi nilainya berbeda-beda, bisa juga seperti itu. Tapi kali ini kita hanya memilih satu jawaban yang benar saja, maka jawaban yang benar kita beri nilai 100%. Lalu setelah itu klik simpan perubahan. maka akan kembali ke
laman editing quiz. Jika kita sudah mengisi semua pertanyaan, ya, jadi setiap add question itu hanya untuk mengisi satu pertanyaan. Jadi jika untuk pertanyaan kedua bisa dilanjutkan dengan klik lagi add a new question. Ini adalah contoh kuis yang sudah berisi hingga 15 pertanyaan. Jadi kita bisa preview jika semua sudah kita isi. Misalnya kita bisa preview tampilan dari kuis pilihan ganda yang kita buat dengan cara klik tindakan di sebelah kanan, lalu klik preview, lalu klik start. Nah, ini contohnya. Jadi bisa dijawab, ya. Sebelah kanan ini ada tombol kuis navigasi. Ini menunjukkan soal-soal mana yang belum dijawab dan soal mana yang sudah dijawab, ya. Misalnya diklik. Nah, jika sudah ada tanda hitam seperti ini sudah dijawab. Jika belum ada seperti ini berarti belum dijawab. Kalau kita lewatkan misalnya langsung ke soal nomor 3, maka soal nomor 2 tetap seperti ini, ya, karena tadi belum dijawab. Soal nomor 3 jika kita beri jawaban misalnya, maka dia akan terlabel berwarna gelap seperti ini. Demikian seterusnya sampai seluruh soal selesai dijawab oleh mahasiswa. Nah, untuk kuis otomatis jawaban nanti akan diperiksa oleh sistem dan nilai secara otomatis akan masuk ke dalam penilaian. Jadi pengajar tidak perlu memeriksa secara manual, tapi nanti nilai langsung masuk ke dalam sistem penilaian, ya. Langsung ke nilai ini, tabel penilaian, langsung masuk. Demikian tutorial kali ini, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Terima kasih.